Dari jamuan makan para pemimpin KTT G20 di Roma melihat status quo dunia. Nama saya Riki Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower, Amerika Serikat China, melihat masa depan Indonesia. Pada Sabtu malam yang lalu, tepatnya tanggal 30 Oktober waktu setempat, setelah KTT G20 di Roma selesai diselenggarakan, Presiden Italia Sergio Mattarella mengadakan jamuan makan untuk menyambut para pemimpin negara-negara peserta. Ada banyak detail tentang makan malam ini yang banyak ditafsirkan dan dijadikan bahan topik oleh media-media global. Dari gambar tersebut, kita bisa melihat Presiden Italia duduk di tengah. Di sebelah paling kiri tampak Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, bersebelahan dengan Ratu Maxima dari Belanda. Sedangkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, kedua dari kanan, dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, pertama dari kanan, pada makan malam G20 Italia. Tampaknya pengaturan tempat duduk makan malam telah dipikirkan dengan cermat. Para pemimpin dari berbagai negara duduk mengelilingi sebuah meja besar dengan menu makan malam seperti risotto labu dan truffle putih, salmon asin, bes laut, dan hidangan penutup krim orange. Tuan rumah penyelenggara telah mencoba yang terbaik mengatur kursi untuk makan malam ini, karena beberapa pemimpin yang berpartisipasi dalam konferensi tampak tidak begitu bersahabat. Yang paling menonjol adalah perselisihan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Inggris dan Prancis baru saja menghadapi konflik atas masalah izin penangkapan ikan setelah Brexit. Hubungan kedua negara berada pada momen berketegangan tinggi saat ini. Selain itu, Prancis merasa sangat tidak nyaman dengan ulah Amerika Serikat, Inggris, dan Australia berhubung aliansi AUKUS mengenai kesepakatan Amerika Serikat dan Inggris dalam merebut kontrak penjualan kapal selam nuklir kepada Australia yang bernilai miliaran dolar yang sedang berkecamuk beberapa waktu yang lalu. Munculnya AUKUS telah memicu situasi di Asia Tenggara semakin memanas. Dari gambar terlihat Presiden Macron yang duduk di tengah sisi kiri meja jauh dari Perdana Menteri Inggris Boris Johnson yang duduk di sudut kiri bawah meja. Dan Presiden Joe Biden berada di samping tengah sisi atas meja dan Pangeran Charles yang duduk di tengah dari sisi kanan meja. Akan tetapi, The Daily Mail mengatakan, pengaturan tempat duduk antara Presiden Macron dan Presiden Biden menunjukkan bahwa Amerika Serikat dan Prancis telah memperbaiki kerusakan hubungan yang disebabkan oleh kesepakatan penjualan kapal selam nuklir. Ketika kedua pemimpin Prancis dan Australia bertemu, mata mereka menceritakan segalanya. Sejak terjadinya badai penjualan kapal selam, KTT G20 Roma merupakan pertemuan pertama antara kedua sekutu ini. Menurut berita yang dikutip oleh Australian Broadcasting Corporation, Perdana Menteri Australia Scott Morrison yang menghadiri KTT G20 di Roma mengatakan bahwa dia mengambil inisiatif untuk berbicara dengan Presiden Macron selama KTT dan Presiden Macron tampaknya sangat gembira dengan percakapan mereka. Namun setelah foto-foto pertemuan mereka dirilis, banyak netizen mengungkapkan bahwa pandangan mata Presiden Macron penuh dengan penghinaan dan rasa ketidakpercayaan terhadap Perdana Menteri Negeri Kanguru ini. Bahasa tubuh Emmanuel Macron dengan jelas mengatakan bahwa dia tidak menyukai lawan bicara di depannya ini, dan tidak ada senyum sama sekali di matanya. Do you think he lied to you? I don't think, I know. Bahkan ada beberapa netizen mengkritik, di mana masker Scott Morrison. Dia seharusnya memakai masker untuk menghormati dan melindungi orang lain juga. Di samping itu, dalam wawancara BBC terhadap Presiden Jokowi menekankan supaya negara-negara kaya dapat berbagi vaksin COVID-19 kepada negara-negara berkembang. Pada saat bersamaan, ada lebih dari 160 pemimpin dan politisi di dunia mempublikasikan surat bersama, meminta negara maju untuk menyediakan kelebihan vaksin ke negara berpendapatan rendah. Presiden Jokowi juga mengimbau pembangunan pabrik produksi vaksin di negara berkembang, seperti yang dipraktekkan China di Indonesia. Pada pertemuan KTT G20 Roma ini, beberapa negara peserta tampak berada dalam suasana ketidakharmonisan.
Seperti diketahui, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden China Xi Jinping, dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida hanya berpartisipasi secara online. Ketidakhadiran mereka telah menurunkan harapan untuk pencapaian berbagai solusi KTT G20, yang biasanya merupakan forum untuk kesepakatan antara negara sekutu dan saingan dengan ukuran dan kekuatan negara adidaya seperti Amerika Serikat dan China, hingga kekuatan menengah seperti Turki, India, Arab Saudi, Brasil, Australia, dan Uni Eropa. Tetapi semua mata akan tertuju pada bahasa mereka tentang perubahan iklim pada malam pembicaraan COP26 di Glasgow. G20 adalah negara-negara yang menyumbang 80% emisi karbon global. Itulah sebabnya pertemuan di Roma dianggap sebagai batu loncatan penting sebelum KTT iklim COP26 PBB di Skotlandia. Tuan rumah Italia menganjurkan negara G20 untuk bersama-sama mendukung tujuan PBB membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat Celcius lebih tinggi dari sebelum masa industrialisasi, yang juga merupakan salah satu visi penting dari Kesepakatan Iklim Paris 2015. Namun sayangnya, penduduk setempat tampaknya tidak menerima pertunjukan sandiwara KTT COP26 Glasgow ini. Pada saat penyelenggaraan KTT Iklim hari itu, ribuan pengunjuk rasa di mana banyak diantaranya adalah anak muda yang berkumpul di pusat kota, menuntut pemerintah mereka untuk mengambil tindakan lebih keras untuk implementasi nyata, bukannya hanya pertunjukan omong-omong belaka. Misalnya, salah satu aktivis iklim bernama Simon Fitzgerald mengatakan kepada AFP, kantor berita tertua di dunia yang bermarkas di Paris, "Kami meminta para pemimpin G20 untuk berhenti bermain sandiwara. Kami berharap mereka pada akhirnya bersedia mendengarkan pendapat orang-orang awam dan mengambil tindakan praktis untuk mengatasi masalah iklim global, seperti yang telah dilakukan para ilmuwan selama bertahun-tahun." Pastikan Anda subscribe dan share akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!